36. Mereka sudah berada di dalam mobil menuju ke rumah. Sepanjang perjalanan keduanya tidak saling bicara dan memilih diam. Rindam melirik ke arah pergelangan tangan Alessia yang sedikit memar karena ulahnya. "Berikan tanganmu," ucap Rindam membuka obrolan lebih dulu. Mana betah pria itu didiamkan oleh Alessia. "Untuk apa? Berikan saja, tidak usah banyak bertanya." Mau tidak mau Alessia mengulurkan tangannya. "Apa ini sakit?" tanyanya sambil meniup pergelangan tangan wanita itu. "Sudah tahu pakai nanya," ketus Alessia dengan melihat keluar jendela. Tangannya terasa kebas dan perih. "Maaf, aku melakukannya karena emosi. Aku tidak terima jika ada pria lain yang menyentuhmu, sayang." Rindam mengecup tangan Alessia berulang kali dan sesekali mengusapnya. "Kak, geli. Tadi bilang sakit, sekarang bilang geli. Mana yang benar?" Tentu Rindam bingung, kenapa Alessia selalu berubah-ubah sikap begini. Tidak tahu, pikir sendiri. Alessia menyembunyikan wajahnya yang memerah agar Rindam tidak melihatnya. Bisa-bisanya di saat seperti ini wanita itu malah berpikir yang tidak-tidak. "Nona, Tuan, di sini masih ada saya, jadi tolong tahan sebentar lagi karena kita segera sampai," sahut Roy mulai kesal melihat tingkah sepasang suami istri labil itu. Yang satunya masih bocah, satunya lagi sudah tua tapi tidak ingat umur, gerutu Roy namun hanya dalam hati. Sesampainya di rumah Alessia bergegas turun. Namun, belum sempat wanita itu kabur, Rindam sudah lebih dulu membopongnya ke atas pundaknya. "Kak, turunkan aku." Refleks Alessia menggigit pundak Rindam, kaget diperlakukan seperti itu. Apa Rindam pikir ia karung beras? Rindam tak mempedulikan teriakan Alessia dan membawanya cepat-cepat masuk ke kamar mereka. Di kamar, Rindam menutup pintunya rapat dan menguncinya dari dalam. Kemudian, melempar Alessia ke atas tempat tidur. "Aduh, sakit." Rindam melepas dasi dan kemejanya, lalu membuangnya ke sembarang tempat. "Aku melemparmu pelan, tidak mungkin sakit," ucapnya kembali melepas satu persatu kancing kemeja bagian atasnya. Jika saat di mobil Rindam sedang menahan amarahnya, sekarang ia akan benar-benar meluapkan semuanya pada Alessia. "Jelas sakit, ranjangnya saja keras." "Sakit kamu bilang? Lebih sakit mana saat kita melihat wanita yang kita cintai malah membela pria lain di hadapan suaminya?" Rindam menaikkan satu alisnya. Aku tidak membela siapapun, hanya, kenapa kamu ingin meninggalkan aku, Alessia? Jika ada seseorang yang mengatakan hal buruk tentangku, sedangkan aku sudah mengatakan semuanya padamu tanpa ada yang aku tutup-tutupi, apa kamu juga akan tetap percaya padanya?" Kini Rindam sudah tidak memakai pakaiannya, hanya tersisa celana kerjanya. "Kenapa kamu melepaskan pakaianmu, Kak?" tanya Alessia gugup melihat tubuh sempurna milik Rindam. "Jangan mengalihkan pembicaraan. Sepertinya istri kecilku ini harus diberi hukuman supaya dia mengerti," seringai tipis terukir di bibir Rindam. Alessia menelan selaivannya dengan susah payah saat Rindam mulai melepaskan gespernya. "Kakak, semuanya bisa dibicarakan baik-baik," ucapnya merangkak mundur hingga mentok di sandaran ranjang. Rindam menarik kaki Alessia hingga wanita itu berada di bawahnya lalu mengungkungnya. "Bicarakan nanti setelah kamu aku hukum," lirihnya membuka paksa gaun yang Alessia kenakan. Hingga, terlihatnya tubuh polos Alessia yang tanpa mengenakan sehelai benang pun. "Aku mencintaimu, Alessia. Kumohon, jangan pernah berniat pergi meninggalkanku lagi." Rindam membuka kedua kaki Alessia dan mulai memasukkan senjatanya. "Kak, buka lebar kakimu, Alessia. Biarkan hukuman nikmat ini membuatmu segera mengandung benihku." Lirih Rindam membungkam bibir Alessia dan melumatnya. Yang terjadi selanjutnya adalah suara desahan dan juga lenguhan yang saling bersahutan satu sama lain. Meski bibir Alessia terus berkata tidak, tubuhnya menginginkan lebih dari sebuah sentuhan. Bersambung. 37. Malam menjelang, namun setelah percintaan panas mereka beberapa waktu lalu, Alessia sama sekali tidak menemukan keberadaan Rindam. Tak lama, pandangan teralihkan pada ponselnya yang berada di atas tempat tidur. "Dokter Kakak, untuk apa dia menghubungiku?" gumam Alessia menggeser tombol hijau ke atas dan mulai bicara. "Selamat malam, Dok." "Malam Alessia, kamu baik-baik saja, kan?" tanya dokter Kakak. Aku baik." Alessia menganggukkan kepala. Ia mengingat kalau Rindam sore tadi menyuruh anak buahnya untuk memukuli dokter Kakak. "Bagaimana keadaan Anda?" Dokter Kakak tersenyum di balik ponselnya. Babak belur di wajah dan pipinya cukup membuat Alessia menjadi perhatian padanya.
Sudah kukatakan panggil saja aku kakak. Kenapa masih ngeyel? Ucap dokter kakak bangkit dari duduknya dan melihat keluar balkon sambil membayangkan wajah cantik Alessia. Luka seperti ini tidak ada artinya untukku, Al. Bisakah kamu mendengarkan ucapanku kali ini saja? Maksud Anda, tinggalkan Rindam, ucap dokter kakak menekan kalimatnya. Aku tahu dan sebaiknya kita memang tidak usah berhubungan lagi. Hei, dengarkan dulu penjelasanku Alessia. Dokter kakak mulai frustasi. Aku memintamu meninggalkannya. Kenapa kamu malah? Aku hanya tidak ingin Rindam menyakiti Anda lagi, ucap Alessia memotong kalimat dokter kakak. Lagi-lagi, bibir dokter kakak melengkung ke atas mendengar kalimat Alessia yang menunjukkan betapa perhatiannya wanita itu padanya. Kamu pikir aku peduli dengan luka ini? Aku tidak mau kamu menyesal saat tahu siapa sebenarnya Rindam. Karena dia adalah orang yang belum selesai dokter kakak bicara terdengar suara ketukan pintu dari luar. Tok, tok. Cepat-cepat, Alessia memutuskan panggilan secara sepihak dan menyembunyikan ponselnya. Ia kemudian berlari untuk membuka pintu. Roy, apa yang kamu lakukan? Tanya Alessia dengan gugup. Tuan berpesan pada saya agar Anda menghabiskan makan malam yang sudah pelayan siapkan di meja makan. Roy menundukkan wajahnya tak berani menatap Alessia. Bagaimana mau menatapnya jika Alessia sekarang tengah mengenakan gaun tidur seksi dan sedikit menerawang. Bisa-bisa matanya dikeluarkan oleh Rindam jika pria itu mengetahuinya. Kak Rindam kemana? Tuan baru saja pergi setelah menelpon seorang wanita. Nona, jawab Roy dengan berbohong. Ia sengaja melakukan itu untuk membuat Alessia cemburu. Apa kamu bilang? Wanita, pekik Alessia. Ya, Nona, saya sempat mendengar pembicaraan mereka kalau Tuan Rindam ingin memakai jasa wanita. Sudahlah, itu tidak penting. Roy melirik Alessia sekilas. Pria itu tersenyum melihat raut wajah Alessia yang mulai terpancing emosi. Sekali-kali mengerjai majikan tidak masalah, kan? Lagian, sudah tahu istrinya sendirian malah pergi mengurus pekerjaan padahal ada Tuan Kegan. Roy cekikikan dalam hati. Kalau begitu saja permisi, Nona. Roy hendak berbalik namun ditahan oleh Alessia. Tunggu, aku belum selesai bicara, Roy. Alessia menghampiri Roy. Tadi kamu bilang Kak Rindam ingin memakai jasa wanita untuk apa? Tanya Alessia penasaran. Roy menggaruk tengkuk lehernya yang tidak gatal. Ia pikir Alessia menganggap ucapannya hanya angin lalu, tapi siapa sangka kalau Alessia malah menanyakannya. Tuan ingin bercinta. What? Pekik Alessia membuat Roy tersentak kaget. Dasar pria tua menyebalkan. Apa satu wanita saja tidak cukup? Kenapa dia malah ingin mencari wanita lain? Alessia komat kamit tidak jelas. Meski begitu Roy bisa mendengarnya. Sebelum Alessia semakin murka, Roy buru-buru kabur dari sana. Abis kamu, Roy. Abis. Di dalam kamar, Alessia mondar-mandir menunggu kedatangan Rindam. Alessia menggigit bibir bawahnya sendiri dan sesekali melihat ke arah jam dinding yang sudah menunjukkan pukul 11 malam. Siapa yang Kak Rindam temui? Mungkin kan Sherin. Memikirkan Rindam dan Sherin berada di atas ranjang yang sama saja sudah membuat aliran darah Alessia memanas. Tidak, dia tidak mungkin bersama wanita itu, kan? Waktu terus berputar, kedua kelopak mata Alessia sama sekali tidak mau terpejam. Rasanya ia ingin sekali mencari di mana keberadaan Rindam. Kenapa dia belum pulang? Apa mereka benar-benar bermain di belakangku? Apa Rindam juga melakukannya dengan banyak gaya? Alessia mengacak-acak rambutnya saat pikiran negatif mulai menghampiri. Alessia turun dari atas tempat tidur dan berniat pergi ke dapur untuk mengambil air putih. Bersamaan dengan Alessia yang akan keluar, pintu kamar itu terbuka. Mau kemana malam-malam begini dengan pakaian seperti itu? Rindam berdiri di depan pintu dan melingkarkan kedua tangannya di bawah dada, menatap tajam Alessia. Bersambung. 38. Mau kemana malam-malam begini dengan pakaian seperti itu? Rindam berdiri di depan pintu dan melingkarkan kedua tangannya di bawah dada, menatap tajam Alessia. Bukan urusan kamu, minggir. Rindam menghela nafas. Sayang, aku sedang bertanya padamu. Mau kemana? Tanya Rindam merendahkan suaranya. Menurut kamu? Rindam melihat ke belakang dan begitu terkejut melihat keadaan kamarnya yang berantakan seperti kapal pecah. Astaga, sayang, apa yang kamu lakukan dengan kamar kita? Tanya Rindam. Bukannya menjawab Alessia malah memalingkan wajahnya. Gaunmu juga kenapa menerawang sekali?
Mau menggoda siapa? Rentetan pertanyaan yang keluar dari bibir Rindam membuat Alesya jengah. Apa pria yang ada di hadapannya ini sedang berpura-pura bodoh agar kedoknya tidak terbongkar? Ark, sakit. Alesya merintih memegang perutnya sendiri. Kak, bantu aku. Kamu kenapa, sayang? Apa tadi tidak menghabiskan makan malammu? Rindam membawa wanita itu ke dalam pelukannya dan membopongnya menuju ke tempat tidur. Sakit, ucapnya dengan manja. Kita ke rumah sakit, ya. Alesya menggeleng. Tidak mau, lalu membenamkan kepalanya di pundak Rindam. Tanpa Rindam tahu, kalau Alesya sedang mengendur lehernya. Aroma parfumnya masih tetap sama. Tidak ada tanda merak di leher dan dadanya. Ini aneh, gumamnya dalam hati. Alesya, kamu mendengarku tidak? Rindam menatap Alesya yang tengah sibuk mengendus tubuhnya. Ia kemudian merebahkan perlahan Alesya di atas tempat tidur. Sudah puas mencium aroma tubuhku. Rindam menaikkan satu alisnya. Sebenarnya apa yang terjadi padamu? Tadi mengeluh sakit dan sekarang baik-baik saja. Kamu membohongiku, sayang. Tidak. Untuk apa aku berbohong? Tadi memang sakit, sekarang sudah hilang, ketus Alesya. Benarkan, tapi, aku merasa kalau kamu, Alesya membungkam bibir Rindam dengan sebuah ciuman. Sontak membuat Rindam membulatkan kedua matanya dan mendorong pelan pundak Alesya yang kini sudah ada di atas tubuhnya. Berhenti, Alesya, diam, malam ini kamu harus diberi hukuman. Alesya menarik paksa kemeja yang Rindam kenakan hingga kancing bajunya terlepas kemana-mana. Lagi, dia mengendus dada suaminya itu. Baunya masih sama, tidak ada aroma parfum wanita, lirihnya terdengar oleh Rindam. Wanita siapa? Jujur saja Rindam dibuat bingung dengan tingkah Alesya yang sedikit agresif tidak seperti biasanya. Pokoknya jangan bicara apapun. Alesya bangkit dan menegakkan tubuhnya. Di mana kamu sembunyikan wanita itu? Atau jangan-jangan kamu langsung mandi setelah kalian main enak-enak? Enak-enak apa lagi? Ujian macam apa ini? Rasanya Rindam ingin sekali membenturkan kepalanya ke tembok. Jawab, kamu sudah bercumbu dengan wanita lain, kan, Kak? Wanita siapa? Aku baru saja pulang dari kantor karena ada pekerjaan penting, jawab Rindam dengan jujur. Alesya tidak peduli, ia terus memukul dada Rindam. Rindam menahan tangan Alesya dan menarik pinggangnya lalu memungkung wanita itu. Katakan ada apa? Kenapa kamu marah-marah tidak jelas dan menuduhku bersama wanita? Rindam menarik dagu Alesya dan menempelkan bibirnya ke bibir Alesya. Sayang, jangan diam dan membuatku bingung. Roy bilang kamu pergi keluar karena ingin memakai jasa wanita untuk bercinta, jawab Alesya menepis tangan Rindam. Dia bilang begitu, tanyanya memastikan dan Alesya pun menganggukkan kepala. Brengsek, dasar asisten kurang ajar. Roy yang sedang asik menonton drama dan menyeruput kopi panasnya langsung tersedak. Ia merinding seketika. Kenapa perasaanku tidak enak begini? Ya, gumamnya lirih sambil mengusap tengkuk lehernya. Bersambung. 39. Mau kemana kamu? Teriak Alesya saat melihat Rindam beranjak dari tempat tidur. Alesya ingin sekali memberi pelajaran pada Rindam karena sudah berani mengkhianati dirinya. Tentu saja ingin memberi pelajaran pada asisten sialan itu. Sayang, jawab Rindam dengan nada rendah. Ia tahu kalau saat ini Alesya sedang dalam mode marah. Rindam hendak bangkit, tapi, ucapan Alesya membuatnya menahan diri untuk tidak pergi dari sana. Kamu tidak boleh pergi kemanapun dan harus menjelaskan semuanya padaku malam ini. Aku sudah menjelaskan semuanya padamu, kurang apa lagi? Rindam mendesak kasar sambil memijat kepalanya yang mulai terasa pusing akibat tuduhan Alesya. Hingga tanpa sadar, kini tubuhnya sudah terjatuh begitu saja di atas tempat tidur, dengan Alesya yang sudah duduk di atas perutnya. Jawab aku, seru Alesya menguatkan cekikannya di leher Rindam. Apa Sherin wanita yang kamu temui tadi? Kamu bilang kamu mencintaiku, tapi ternyata kamu dan dia malah. Alesya, lepas, suamimu ini tidak bisa bernafas. Apa kamu berniat membunuhku? Rindam mencoba melepaskan cengkraman tangan Alesya. Namun, siapa sangka kalau tenaga wanita yang sedang terpancing emosi itu 2 kali lipat dari tenaganya. Tidak mau, melihat sorot mata Alesya membuat Rindam menelan ludahnya dengan susah payah. Ternyata wanita jika sudah cemburu tingkahnya melebihi singa betina jika sedang rahi. Sid, lama-lama aku bisa mati di tangan istriku sendiri jika terus seperti ini, gumamnya dalam hati. Ark, sayang, sakit.
Lagi, Rindam memekik kesakitan. Setelah menjauhkan tangannya dari lehernya, kini Alessia beralih menjambak rambut Rindam dan menariknya kuat. Aku bersumpah, sungguh aku tidak bertemu wanita manapun termasuk Sherin, jelasnya. Tidak semudah itu Alessia percaya dengan kata-kata Rindam. Ia malah semakin menjadi-jadi. Kalau sudah bosan denganku, bilang saja. Jangan berselingkuh di belakangku dan malah memesan wanita lain. Apa tubuhku ini kurang memuaskan untukmu? Kedua manik mata wanita berkaca-kaca menahan tangis. Katakan saja jika Alessia masih labil. Alessia hanya takut jika Rindam meninggalkannya saat ia sudah menyerahkan semuanya. Sama seperti kedua orang tuanya yang sudah pergi dan tidak akan pernah kembali lagi. Sayang, lama-lama kepalaku bisa botak jika kamu terus menariknya. Biarkan saja, biar tidak ada wanita yang mau denganmu. Rindam benar-benar tidak bisa berkutik. Mau tidak mau ia berteriak memanggil Roy dan meminta bantuan pada asistennya itu. Niatnya memberi hukuman untuk Roy akan Rindam pikirkan nanti. Yang jelas, sekarang ia harus lepas dulu dari keganasan singa betina ini. Roy, kemarilah, cepat bantu aku, bodoh, teriaknya. Mendengar namanya dipanggil, Roy bergegas menuju ke kamar Rindam. Beruntung kamar Roy berada di lantai 2, hanya letaknya saja berada di ujung ruangan. Roy mengetuk pintu kamarnya dengan perlahan, lalu mendekatkan telinganya. Tuan, apa Anda memanggil saya? Tanyanya sedikit gemetar. Pasalnya, suara Rindam tadi terdengar seperti pria yang sedang menahan amarah. Roy, dobrak pintunya. Tidak, maksudku bawa kunci cadangan dan buka pintu sialan itu, cepat. Titahnya. Roy melongo. Yakin Anda ingin saya masuk, Tuan? Kalau Anda sedang enak-enak nanti saya buka atau kamu akan menerima akibatnya, Roy. Rindam memotong ucapan Roy. Enak-enak diri mana, yang ada sekarang dirinya sedang tersiksa. Roy berlari turun untuk mengambil kunci cadangan yang ada di kamar milik kepala pelayan. Setelah itu, ia kembali berlari menaiki anak tangga menuju kamar Rindam. Astaga, Nona, apa yang Anda lakukan? Pekik Roy dengan bibir menganga lebar tak percaya melihat Alessia yang ada di atas tubuh Rindam. Wajah bosnya itu memerah. Kemejanya sudah tidak berbentuk dan rambutnya, saat ini sedang menjadi sasaran empuk Alessia. Bantu aku, jangan diam saja Roy. Pekik Rindam membentak Roy. Saya pikir Anda sedang main kuda-kuda, Tuan. Tapi ternyata saya salah. Roy menahan tawanya, puas melihat keadaan Rindam yang begitu menyedihkan di matanya. Awas saja kamu, Rindam bergumam dengan kedua mata melotot ke arah Roy. Roy segera mendekati Alessia dan menarik pinggangnya agar wanita itu turun dari atas tubuh Rindam. Jangan menyentuhnya, singkirkan tanganmu Roy. Pekik Rindam tak terima Alessia disentuh oleh pria lain selain dirinya. Roy berdecak kesal. Kalau tidak dipegang apa saya harus meniup Nona Alessia supaya dia mau turun dari tubuh Anda? Sungguh, kesabaran Roy benar-benar sedang diuji. Jika tadi, ia tertawa bahagia. Sekarang, tawanya hilang entah kemana melihat wajah menyebalkan Rindam. Tarik tangannya, bukan pinggangnya. Pekik Rindam kembali perintah dan diangguki oleh Roy. Setelah cukup lama berjuang dengan drama sepasang suami istri yang tidak jelas itu, akhirnya Rindam terlepas dari Alessia. Ambilkan aku air, ucap Rindam meminta segelas air. Tenggorokannya kering dan tubuhnya lemas. Roy membawa segelas air untuk Rindam. Sedangkan Alessia, wanita itu berada di tempat tidur dengan kedua tangan terikat. Kalian benar-benar menyebalkan Hicks, tangis Alessia pecah. Itu membuat Rindam merasa bersalah sudah mengikatnya seperti seorang tahanan. Bersambung, 40. Alessia dan Rindam kini duduk di ruang utama. Sedangkan Roy, pria itu berdiri dengan wajah menunduk ke bawah. Tak berani menatap mereka berdua. Namun, sebelum itu, Alessia menyuruh pelayan mengambil air hangat dan salep untuk mengobati luka Rindam. Alp, pelan-pelan. Rindam meringis menahan perih. Ini juga sudah pelan. Ketus Alessia menekan sedikit kuat luka di pipi Rindam akibat ulahnya sendiri. Entah karena kesal atau cemburu-cemburu, sampai-sampai Alessia tidak bisa menahan emosi. Jelaskan pada istriku, Roy. Jangan diam saja. Rindam melempar bantal sofa ke arah Roy. Roy meneguk ludahnya kasar. Belum lama, Rindam memukul wajahnya bahkan menjambaknya sama seperti apa yang Alessia lakukan pada pria itu. Bagaimana rasanya? Sakit bukan? Cibir Rindam tersenyum penuh kemenangan. Kalau mau memfitnah lihat-lihat dulu siapa dia. Bukankah kamu sendiri yang bilang kalau istriku masih labil?
Kenapa malah kamu yang memprovokasinya? Rindam benar-benar tidak mengerti dengan jalan pikiran Roy. Malah sekarang, Roy yang mati kutu karena tidak bisa menjawab semua cacian Rindam padanya. Oh, jadi ini semua ulah kamu Roy? Tanya Alessia, bangkit dari duduknya dan berkacak pinggang menatap Roy. Roy mengangguk lemas. Maafkan saya, Nona. Saya hanya ingin mengetes Anda, apakah Anda cemburu atau tidak saat mendengar kalau Tuan bersama pria lain. Tapi ternyata Anda lebih menyeramkan dari yang saya kira, lirih Roy dengan menyentuh rahangnya yang terasa kebas. Sekarang kamu dengar, kan kalau suamimu yang tampan ini tidak selingkuh atau menemui wanita lain di luar sana. Rindam menaikkan satu alisnya kemudian tersenyum dengan bangga. Sebenarnya ia ingin sekali berterima kasih pada Roy, tapi tidak jadi. Rindam sudah terlanjur kesal padanya. Maaf, cicit Alessia. Sudahlah, jangan dibahas lagi, ucap Rindam mengusap punggung tangan Alessia yang saat ini menyentuh pipinya. Percayalah kalau aku sangat mencintaimu. Pipi Alessia bersemu merah mendengar pengakuan cinta dari Rindam. Meski sering mengucapkannya, Alessia merasa yang sekarang sedikit berbeda. Roy, apa lukamu mau diobati juga? Ucap Alessia berdiri dari duduknya dan menarik tangan Roy. Kemarilah. Stop. Petik Rindam menyuruh Roy untuk segera pergi dan membopong Alessia, membawa wanita itu ke dalam dekapannya. Ada apa? Roy juga terluka karena ulah kamu, Kak. Biarkan saja, dia bisa mengobati lukanya sendiri. Lebih baik sekarang kita tidur. Sudah malam, ucap Rindam. Tatapannya turun ke bawah, di mana terlihat belahan dada Alessia yang sedikit terekspos. Ia menelan selaivannya dengan susah payah, lalu memalingkan wajahnya ke arah lain, menahan hasratnya yang sudah berada di puncak. Selama berada di kantor, pikiran Rindam terus tertuju pada Alessia. Kak, bolehkan aku bertanya sesuatu? Tanya Alessia saat Rindam merebahkan tubuhnya di atas tempat tidur dan menyelimutinya. Katakan, apa kamu ingat dengan ucapan dokter Kakak saat berada di pinggir danau tempo hari? Rindam mengangguk, tentu ia sangat ingat ucapan dokter Kakak waktu itu. Sesuatu yang membuat tenggorokan Rindam tercekat dan sulit bicara. Dia mengatakan tentang pembunuhan. Apa kamu mengerti maksud ucapannya? Tanya Alessia lagi penasaran. Aku tidak tahu apapun tentang itu. Jawab Rindam sedikit berbohong. Tak mau Alessia kembali bertanya, Rindam mengalihkan topik pembicaraan. Kamu sudah makan? Tanyanya. Jangan mengalihkan pembicaraan, Kak. Aku merasa kamu menyembunyikan sesuatu dariku. Alessia terus memojokkan Rindam, membuat pria itu merasa risih. Sudah kukatakan aku tidak tahu, sayang. Mulai sekarang jangan temui pria itu lagi, mengerti? Ucap Rindam memutuskan untuk keluar dari kamar meninggalkan Alessia seorang diri. Dia pasti tahu sesuatu. Tapi kenapa perasaanku jadi tidak tenang begini? Lirih Alessia menyentuh dadanya yang terasa sesak. Bersambung.